Cuman anaknya di rumah ya, anaknya balita 2 di rumah ya, ditinggal ya. Suami istri pergi edan juga nih orang suami istri, geblek juga ya, tega-teganya. Ninggalin anak balita, nggak boleh begitu ya, ninggalin anak balita, sementara mereka berdua pergi cari masalah. Itu bukan cinta Yesus, itu ngawur namanya. Ya, Ulat Duri. Halo, Silakan Ulat halo. Duri. Yang terhormat sahabat-sahabatku yang baik hati. Sekarang sudah 63 di Indonesia secara dunia yang ikut penerjun. Begini ya, Pak Saifuddin itu bagusnya di Amerika aja. Walaupun usul saran Pak Pute dan kawan-kawan ke Eropa. Kenapa? Dia udah pernah tinggal di sana, sekolah atau gimana. Dia dikoordinir Pak Beta Maluku, Pak Andi. Ya Pak Andi kan sudah ketemu ya kan. Puji Tuhan, ya biar dia nanti Eropa, Pak Paul dia di Amerika. Jangan numpuk ke kolon di Eropa semua, Amerika. Supaya kita viralkan, bagi-bagi tugas. Kenapa? Bagi-bagi tugas ini sangat penting supaya kita nih khusus Kalarua, nanti ada cabangnya di Manado, di Papua. Jadi greget Kalarua nih mungkin izin-izinnya mungkin dipersulit di pusat, di Kalarua mungkin mulai Papua, Manado, atau Denpasar, Bali. Demikian. Tambah lagi, supaya kita Pak Saifuddin ini kita nggak usah obok-obok, jadi biarin ya, bagaimanapun dia dalam keadaan sendiri, ada kawan-kawan yang di Amerika sudah berkumpul supaya maju, supaya dia itu jangan kepalang tanggung dah. Kalau enggak, diam aja seperti kura-kura. Macam Pak Paul kan diam, tahu-tahu geber. Ya kan? Jadi gini, Saifuddin itu memang ada kepahitan, terutama dengan Pak Paul, ya kan? Dengan negara juga. Tapi dia itu ibarat si Saul beribu-ribu, si Daud berlaksa-laksa. Jadi dia kecewa. Bagaimana mau menyaingkan Pak Paul? Bagus ya kan. Mudah-mudahan memang visi misinya demikian. Supaya gubrak-gubrak kumpul di Amerika, suara toanya itu kan mungkin baru 1.000 Pak Paul. Kalau Pak Paul kan udah 1 juta ini. Jadi kita tuh harus berjuang, bagi-bagi tugas, supaya kita jangan bersatu, kita solid dan valid, supaya toa 1 juta itu tercapai. Karena toa kita kan terbukti kan Pak Paul kan toanya Pak Paul kan disambut sama si Yogut, tapi ya kepalang tanggung dia begitu diserang dia itu mulai ketakutan, ya kan kelihatannya toanya. Jadi dia nggak mau kalah, mau pingin 1 miliar toa, tapi baru 1.000 toa udah macam-macam ya kan sama Pak Paul. Dia kepahitan. Jadi kita support ya Pak Andi, Pak Beta Maluku, Pak Robert, siapa lagi yang ada di state, ya coba ketemu muka, tatap muka, ya berkorban lah kan. Sampaikan aja, udah di Amerika aja, diam-diam ya, dicari tempat yang khusus. Kemudian dengan senator Amerika itu ada komunikasi supaya diprotek dia. Datang pun jangan sempat red notice. Sekarang kan masih DPO. Kalau red notice ya repot. Artinya kalau red notice, kalau Pak Paul kan tidak red notice ya kan, baru DPO. Itu pun udah hilang, nggak ada itu, sampah itu semua informasinya. Jadi Saifuddin itu jangan sempat DPO lagi hangat-hangatnya red notice, karena si Mahfud MD juga maaf aja ya, dia agak melenceng overlapping. Yang penting si Yogut itu sangat senang sebenarnya. Yogut itu ya dalam hati ya terima kasih banyak karena di Arab sendiri kan 2.500, di Cina 1.000 wacana itu kan. Ini kan usul saran ya kan. Mudah-mudahan ini bakal rame di tingkat Amnesty Internasional, karena Hamid ini perlu juga ini di brainwash dan otaknya dicuci Usman Hamid nih ya. Soalnya dia tuh nggak begitu greget, lupa diri, dapat duduk empuk macam si Noel kan. Dulu Jokmania, tahu-tahu dia bela Munar, langsung kena pecat ya kan PT Eltamir. Itu kan eskalasi itu di mana-mana sah saja. Bahwa agama itu kan alat Pak Andi di negara kita, termasuk juga di Amerika kan. Di Amerika itu kan orang Texas nggak bisa jadi presiden Pak Andi ya, hanya orang-orang mereka aja. Demikian jadi intelijen Amerika, Jerman, Prancis, Belanda, Singapura, Malaysia, Bangladesh berhamburan di Indonesia.
kelihatannya Jokowi memang sangat berat ya, karena bagaimanapun dia sudah terikat kakinya, karena anaknya diangkat di Solo dan di Medan. Bagaimanapun kerinduannya dengan cita-citanya apa dulu slogan yang terkenal revolusi mental tuh sebenarnya sudah mulai nampak satu persatu. Cuman ya kan kekompakan itu kan sejak periode kedua ini sudah mulai kendor ya kan. Paling si Luhut sendiri yang pasang badan kan. Si Anhar itu juga, Hari Ansar juga sebentar lagi kena kandang itu. Percayalah, nggak bisa macam-macam. Karena bagaimanapun negara kita nih sudah pasti. Mengenai Papua juga sebentar lagi ketangkap tuh. Si, apa namanya, Matius itu ada bergerak itu kan ke Papua, Densus 88. Karena bagaimanapun selama ini ketangkap Danki yang meninggal 3 orang tentara itu kan. Sampai ketangkap Dankinya main dengan penambang pasir. Jadi gubraknya Pak Paul ini yang kita mainkan terus. Langsung pakai gas full terus. Demikian. Lanjut. Iya, Nanti betul lanjut ya. yang lain. Betul ya. Jadi Saifuddin itu tetap harus didukung ya, Anda-anda yang tinggal di Amerika, karena bukan masalah dia memberitakan Injil. Kalau buat saya Mas Saifuddin nggak memberitakan Injil, tetapi masalah kita mau ini ya, tegakkan Pancasilanya ini. Dengan apa? Supaya orang-orang Islam di Indonesia sadar bahwa agama itu penuh dengan kelemahan, kekurangan. Ya, dengan orang-orang Saifuddin yang membongkar bangkit Islam ini, kayak orang-orang kayak KC yang membongkar bangkit Islam ini, ya, sehingga kita bisa menempatkan agama pada porsi yang rasional. Wah, itu kan namanya memprovokasi, ya kan? Katanya si siapa itu Romo Beni itu kan. Pertanyaannya, kenapa si Romo Beni tidak pernah menyuruhkan tangkap Yahya Waloni dan tangkap Abdul Somad? Kan ini Romo dasar Romo nggak punya titit, ya kan? Si Romo Beni kan Romo nggak punya titit kan? Tangkap Biadab tuh juga lah. Saifuddin, ya. Dasar Romo biadab, Termasuk Romo nggak biadab punya itu. titit, ya kan? Baru tahu ada balik pengecut macam Romo Beni ini ya. Ada Romo-Romo lain malah nelponin saya, wah itu Romo itu mah Romo geblek itu dibilang saya. Biadab Pengecut itu dia Pak. bilang. Iya masa Romo, iya pengecut itu. Kebetulan dia yang dapat panggung. Nah, dia yang dapat panggung. Si Romo Beni ini pengecut nggak punya titit ya. Ya kan? Dia kenapa dia suruh tangkap Saifuddin? Kenapa dia nggak pernah bilang suruh tangkap Somad, nggak pernah suruh tangkap Yahya Waloni? Ya kan? Nah, kan Romo Edan ini kan. Apa karena orang Kristen nggak pernah jadi terus berani gitu orang Kristen selalu dilecehkan. Pertanyakan sama Gus Yakut, sama Kapolri, sama Jokowi, sama Ma'ruf Amin, sama MUI. Apakah karena orang Kristen nggak pernah masjid, lalu Anda berpikir orang Kristen itu lemah? Ternyata YouTube-nya orang Kristen lebih tajam. YouTube-nya saya lebih tajam daripada sejuta tuanya orang Islam kan. Bikin kejang-kejang kan. Sekarang ini sudah 2,5K nih yang nonton ya. Sudah 2,5, sudah 2.500 yang nonton. Ya kan, kejang-kejang. Kejang-kejang. Ya. Nah, siapa bilang Katolik lebih percaya sama Islam ketimbang Protestan? Enggak juga. Romo Beni aja yang edan nggak punya titit, kayak Gilbert nggak punya titit. Ya, Hopi mah minta maaf terus, nggak tahu salahnya dia apa, orang Kristen minta maaf terus. Gitu ya. Oke, lanjut dulu. Bhinneka Tunggal Ika. Mana Bhinneka Tunggal Ika? Ya, lanjut. Halo Pak, Halo Mbak Bhinneka. seperti kita ketahui Pak Paul ya, Pak MKC ini kan dituntut 10 tahun Pak Paul. Ya. Nanti seandainya ingkrah ya Pak Paul, apakah nanti Pak Paul ini dengan yayasan kita ini akan siap membantu beliau di dalam penjara Pak? Seperti yang Bapak lakukan sebelumnya. Ini yang pertama ya Pak Paul ya. Yang kedua mengenai Pak Saifuddin, saya pribadi sih kalau menurut saya Pak Saifuddin ini saya sudah merencanakan sudah long time ago ya Pak ya. Karena tahu kita kan Pak Saifuddin ini sudah sering diundang ke USA ini ya Pak ya, untuk penginjilan dan sebagainya. Enggak sering juga, baru ini kan kedua, bukan sering juga. Yang kedua ini. Maksud saya Pak, dari dia punya YouTube, saya dengar 3-4 tahun lalu dia diundang ke San Francisco, mana gitu ya Pak. Tapi anyway,
Pak Paul. Pertanyaan saya, kenapa ini momennya nggak begitu baik sih menurut saya, Pak ya. Kenapa pada saat ini dia ungkap masalah 300 ayat ini, Pak? Itu aja yang mau saya tanya ke Pak Paul. Apa motivasinya dia gitu, Pak? Thank you, Pak. Ya motivasinya kan supaya dapat suaka, ya kan? Motivasinya supaya dapat suaka sampai dia di DP. Kalau di DPO kan auto suaka kan. Kalau saya auto warga negara karena langsung stateless kan saya kan. Saya stateless, apalagi dengan kemarin bilang paspor mau dicabut gitu kan. Paspornya dicabut bilang gitu kan. Langsung saya sajukan tuh. Langsung saya sorongkan. Saya stateless. Langsung saya bilang begitu. Bukan saya di DPO, saya sudah dapat suaka udah lama ya. Cepat proses ini, suaka itu prosesnya cuma 6 bulan ya paling lama. Lalu saya stateless, belum stateless. Begitu ngomong saya diancam dibilang ada ancaman dicabut paspor, langsung saya ajukan, saya stateless. Ancaman mencabut kewarganegaraan itu bisa menjadi alasan kita untuk mendapat kewarganegaraan dengan cepat, ya. Jadi polisi siapa itu masuk jebakan, ya. Saya bukan untuk cari suaka, saya buat cari warga negara. Saya dengan stateless-nya itu, gara-gara stateless itu saya warga negara langsung keluar. Karena berdasarkan undang-undang internasional, undang-undang hak asasi internasional, setiap orang berhak memiliki kewarganegaraan. Dengan dicabutnya paspor saya, atau ancaman mencabut paspor, membuat saya stateless, atau terancam stateless. Saya langsung di-approve, langsung kewarganegara itu di-approve. Karena setiap orang berhak mendapat kewarganegaraan. Jadi itu menguntungkan saya kemarin, jadi ancam paspor dicabut. Itu menguntungkan saya sekali. Tanpa saya harus mengajukan diri ke kedutaan Indonesia, saya keluar dari Indonesia. Ancaman itu sudah keuntungan buat saya. Ya, tergantung kalau lawyer saya pintar sekali soalnya kan. Dia bisa merangkai ya kan. Nah, kalau Saifuddin sekarang masih dalam prosesnya adalah proses mencari suaka. Nah, kalau adapun Gilbert berkata bahwa Saifuddin tidak mencari suaka, itu kan katanya sponsornya Gilbert yang ngundang. Kata Saifuddin kan setiap orang kan punya pikiran sendiri-sendiri, ya kan. Pagi tempe sore dele, di sini saja bisa pagi tempe sore dele kok. Ya kan, baru malam bilang, kan nanti saya buka pakai nama saya, besok bisa berubah. Sama ya. Semua juga bisa begitu. Dia lagi cari celah bagaimana cara mengajukannya. Coba telepon saya, langsung kelar tuh urusannya Saifuddin, beres tuh suakanya. Beres, ya. Pemerintah Indonesia kerusuh-kerusuh, karena pelapor-pelapornya kerusuh-kerusuh ya. Begitu di DPO, Saifuddin langsung auto suaka itu. Auto suaka, begitu di DPO ya. Karena DPO kan masalah agama dan kebebasan bicara. Dan sejauh ini saya tidak melihat ada hate speech ya. Saifuddin tidak melontarkan hate speech. Jadi dia bisa dapat suaka. Kecuali Saifuddin melontarkan hate speech. Kemarin profesor siapa itu ya yang staf khusus, staf ahli Menkominfo mengatakan Saifuddin tidak ada hate speech di sana. Ya, tidak ada hate speech. Saya memang nggak ada hate speech, kayak saya nggak ada hate speech. Yahya Waloni hate speech, Habib Rizik hate speech, ya. Ma'ruf Amin hate speech, ya jelas. Ketua Anwar Abbas itu hate speech, jelas. Napoleon Bonaparte itu adalah kebencian, jelas, ya. Jelas itu. Siapa itu lagi yang ngomongin saya mau dicongkel matanya, itu hate speech, udah jelas. Nah, kalau Saifuddin enggak ada hate speech-nya. Dia menyatakan opini. Si profesor ini bilang opini ya, tapi saya setuju Saifuddin ditangkap, tapi itu adalah opini. Sebetulnya nggak bisa, artinya nggak bisa ditangkap, nggak bisa sebetulnya. Tetapi kan Indonesia hukumnya aneh, ya kan? Apa saja bisa ditangkap dengan alasan diamankan, mengganggu ketertiban umum, ya kan? Yang terganggu kan yang mayoritas. Artinya hukum kan miliknya mayoritas, balik lagi kan? Nah, nggak jelas tadi hukumnya. Jadi begitu. Jadi jelas-jelasnya buat suaka. 80% Saifuddin minta suaka. Cuman anaknya di rumah ya, anaknya balita 2 di rumah ya, ditinggal ya.
Suami istri pergi edan juga nih orang suami istri, geblek juga ya. Tega-teganya. Ninggalin anak balita. Saya emang nggak pernah tega gitu ya. Waktu saya berangkat sendiri. Istri saya tak suruh tinggal. Nungguin anak saya. Ya, saya nggak pernah ya pergi ke luar negeri terus ninggalin balita. Nggak pernah ya, enak. Ngawur nih. Ninggalin balita di rumah, nggak pernah. Bahkan waktu saya ke Hong Kong itu ya, suami istri saya pelayanan di Hong Kong, ke Macau itu kan, ke Thailand itu. Anak saya di rumah ada oma saya. Dan bukan balita. Anak saya nggak balita, anak saya sudah besar, sudah SMP, udah SD kelas berapa itu, bukan balita. Kalau balita pasti saya ajak. Dan juga nih ya si Saifuddin sama istrinya, anaknya balita 2 ditinggal di rumah. Ya biar orang kenal apa segala macam kita nggak ngerti ya. Apalagi pergi dengan cari masalah begini kan. Itu namanya perginya cari masalah kan, pergi untuk mencari masalah kan. Terus kalau tiba-tiba nih ada apa-apa sama anaknya, salah satu kan kudu pulang, ya kan? Kalau sakit kan nggak boleh pergi, berarti dia harus pulang, salah satu. Kan ini masih balita kan sangat rentan dengan kejadian-kejadian yang mendadak yang aneh-aneh begitu ya. Ya udahlah biar itu urusannya dia. Ya, oh itu bukan mencinta pada Yesus lebih dari segalanya, bukan ngawur ini Budiana nih. Bukan, ya. Itu bukan cinta Yesus, itu namanya nggak pakai hikmat itu namanya tega, itu ngawur itu. Ya entah ide siapa, entah istrinya, entah ide saya budinya, nggak boleh. Itu namanya bukan cinta Yesus. Jangan karena kamu cinta Yesus, kamu korbankan anakmu, nggak ngerawat anakmu. Salah, kamu mencintai Yesus harusnya kamu justru merawat anakmu. Ya, ini kritikan buat saya Budin. Jangan bodoh, ya. Anda mencintai Yesus, lalu orang tua perpuluhannya kasih Gilbert semua, orang tuamu keleleran. Goblok, goblok. Cinta Yesus bukan. Apakah saya ke Amerika karena cinta Yesus? Bullshit. Bukanlah bukanlah dia tidak memberitakan Injil, dia mengkritik Islam, bukan memberitakan Injil. Harus bedain. Orang Saifuddin ditanya tentang Alkitab babak belur, KC ditanya Alkitab babak belur kok. Kan sudah saya bilang, mana ada cinta Yesusnya di situ, bukan. Cinta Indonesia mungkin, cinta Pancasila mungkin. Dia mengkritik Islam kayak saya, ya. Kalau lagi mengkritik Islam, apakah saya memberitakan Injil? Ya tidak. Saya memberitakan Injil, ya memberitakan Injil. Kalau lagi mengkritik Islam, saya lagi cerita tentang Pancasila. Nah, bedakan ya. Itu kritik buat Saifuddin, ngawur ya. Tinggalin anak balita. Mau sama siapapun nggak bisa aja. Ya, tapi terserah ya, itu prinsip keluarganya mereka begitu ya, itu sih bukan urusan saya juga. Cuman kritikan aja, kasih tahu. Nggak boleh begitu ya, ninggalin anak balita. Sementara mereka berdua pergi cari masalah. Itu bukan cinta Yesus, itu ngawur namanya. Ya. Nah, kedua, apakah saya akan bantu KC? Lalu keluarganya nggak mau dibantu kok. Kalau mau bantu KC, rekeningnya kudu dibuka. Nah, kalau nggak dibuka, nggak mau ya udah nggak usah. Begitu Pak Bineka. Bukan masalah nggak mau KC, dari kemarin kita bantu KC. Ya kan? Kita kumpulin 400 juta di sini. Saifuddin nyatanya sampai sekarang nggak bisa kumpulin, malah gegeran itu akhirnya berdua mereka. Saifuddin sama KC kan, sama istrinya KC kan gegeran itu akhirnya kan. Katanya uangnya buat beli tanah atau apa segala macam itu kan. Nah, gegeran kan berdua kan. Nah, jadi bisa nggak Kak kumpulan? Nggak bisa, sampai Gilbert turun tangan ya kan. Sekarang nggak mau pakai rekeningnya KC, tapi nggak mau pakai rekening Saifuddin, pakai nama rekening istrinya. Gilbert sampai turun tangan ngemis buat KC. Nah kalau kita di sini kita mau begitu ya, kita buka. Ini peruntukannya buat apa? Lah dari karena misalnya KC sudah punya uang 1 miliar dikumpulin sama Gilbert, terus kita ngumpulin lagi, terus buat apa coba? Itu tolol namanya. Orang tolol yang begitu. Sementara orang lapar banyak di pinggir jalan. Sementara kita mau bikin tenda 1 miliar. Daripada saya kasih KC untuk foya-foya, untuk sewa rumah 20 juta per bulan itu di Ciamis katanya itu kan, katanya Samin Wijaya. Itu tolol namanya. Saya mah nggak mau. Ibu saya mati saja saya nggak ngemis sama kalian kok. Begitu ya Pak Bineka, harus punya hikmat. Mana nih Pak Binekanya kok hilang? Mana?
Ya, jelas ya Pak Bindeka ya, sikap kita begitu. Jadi kita tidak benci KC, masalahnya KC-nya nggak mau ditolong kok, keluarganya nggak mau kok, ya kan? Itu masalahnya itu.